Gereja harus menafsirkan Alkitab agar terus relevan dan otentik di saat yang sama di sepanjang zaman. Maka gereja harus membawa kebenaran, terus berprogres untuk terus bicara sesuai dengan zaman. Progresif. Maka progresif itu sebuah spirit Gitu. Sampai reformanda. Yes, dan makanya kan akhirnya menjadi sebuah kebingungan bahwa seakan-akan, oh ini aliran baru. Kenapa aliran baru? Bapak Ibu, semua aliran harus progresif. Betul. Dan mau aliran Anda apa juga yang namanya Anda Kristen, Anda harus progresif. Ketika akhirnya kasus ini viral, itu hanya viral, maafkan saya, itu hanya viral di dunia non akademisi teologi. Yes. betul. Karena dunia akademisi teologi mendengar hal ini sebagai nothing's wrong. Tetapi Betul. semua Atau yang teologi tapi dogmatis abis. ah Dunia akademik teologi tapi ya sebenarnya Kalau dogmatis. bahasanya Pastor Vinky adalah pseudo theologian. Pseudo-theologian. Banyak loh pseudo-theologian Nah di justru mana-mana. tuh ini nih perdebatan ini atau viralnya ini hanya terjadi di level, maafkan saya gitu, hanya terjadi di level Pastor Graham atau di level pendeta-pendeta yang mau jadi Pastor Graham gitu, yang akhirnya mendompleng kasus ini untuk, dan akhirnya tiba-tiba semua orang ngomong, padahal kita yang akhirnya kita paham sekali universalisme, kita yang mengerti bahwa ini bukan hal baru, kita yang tahu progresif memang adalah spirit dari Christianity gitu, dan bahwa Alkitab itu tidak hanya boleh dibaca secara harfiah, maka kalau A adalah A, lupa bahwa A itu dari konteks. Kita tuh mendengarnya bahwa nothing's wrong. Kenapa tiba-tiba semuanya heboh? Kenapa tiba-tiba semuanya bicara? Seakan-akan dia sedang meledakkan sesuatu. Tidak ada yang diledakkan. U-Talks, percakapan sumbang. Oke, nah setelah mulai meledak nih dalam beberapa bulan hal yang viral tentang Kristen progresif dan sebagainya, kita pengen ikutan untuk lebih fair ngomong dengan mungkin emosi udah meledak ya gitu. Betul. Kemarin itu kan orang-orang Kristen itu kan sangat emosian Betul. mendengar Ya, dan kata Kristen responsif progresif banget gitu. Karena bahkan akhirnya reaksif tidak merespons sekali. dengan akal sehat, jadi Iya. dengan defensif. Kepercayaanku ini. Iya. Ini Aku dihina. dadaku. Ya akhirnya muncul semangat apologet yang terlalu berlebihan lah ya gitu. Dan kita juga tidak mau kemarin tuh ngomong, sekalipun kita tahu memang lagi hype-nya, tapi justru karena kita tidak mau Betul. menambah jadi Kekeruan. bola salju atau menambah api di dalam Memperkeruh kobaran suasana yang Iya. sudah keruh. Orang-orang marah-marah Ya, gitu nggak- kan. nggak Itu ada bener niatan banget. pansos kita ya. Bener banget seperti apa yang kata Ibrani bilang gitu. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan jemaat Allah yang hidup. Wah. Tapi itu jadi fenomena yang menunjukkan bahwa kekristenan kita tuh segampang itu loh untuk tersinggung, Yes. segampang Yes. itu untuk Offended. marah, Yeah. segampang itu merasa offended, segampang itu melabeli orang dikit-dikit progresif apalah dan segampang itu bias. Betul. Dan padahal yang ngomong gitu belum tentu ngerti apa yang diomongin. Dari podcast yang satu ke podcast yang lain semakin melebar. Nah, kalau gitu hari ini kita mau mulai aja. Kita pengen ngomong dengan dua pastor di sini adalah tentang 3 dong. Oh ya 3. Itu saya nggak merasa pastor soalnya hari ini. Saya sebagai host gitu ya. Saya ingin buat penggemar-penggemar di luar sana yang bertanya mana Pastor CJ, dia udah kembali gitu ya. Tergantung ini dulu yang disiarin atau yang Ternyata ini dulu yang disiarin. Kayaknya ini dulu deh. Oke. Jadi kita pengen clear dulu dong tentang apa sih Kristen progresif itu gitu. Apakah terminologinya tepat atau gimana sih? Gitu kan kita pengen tahu. Kita clearin dulu tentang hal itu. Oke. Singkatnya begini, kemarin itu seorang Instagram Pastor Graham lah ya, bicara tentang progresif tapi menghubungkannya dengan universalisme. Apa itu universalisme? Keselamatan, yang percaya bahwa semua orang mau dia percaya Yesus atau enggak, segala ciptaan akan diselamatkan pada akhirnya. Ya. Ya, akar dari pemikiran universalisme ini bukan satu hal yang baru seperti yang dituduh-tuduhkan kepada Sudah dari lama Betul. bapak-bapak Origen. gereja Bapak-bapak gereja juga sudah udah ngomong memikirkan begitu, soal nah. universalisme. apokatasis gitu ya. Itu kan bicara bahwa pada akhirnya si Origen melihat bahwa semuanya akan diselamatkan. Yes. Itu universalisme itu sudah dulu, itu pertama itu dulu kita clearkan. Bukannya saya mau membela atau kita mau membela si Kita nggak kenal. kita nggak kenal jujur. Betul, iya. Tapi Kita ya nggak dapat duit dari itu. kita tidak kenal, tapi at least kita bisa fair melihat bahwa Kita coba fair ya. betul, tuduhan bahwa universalisme itu adalah satu ajaran yang baru muncul belakangan ini tidak tepat. Tidak tepat, yes. Itu bahkan lebih tua dari konsili Nicea. Betul. Gitu ya. Itu bahkan lebih tua. Betul.
Walaupun di Konsili Nicea kedua dianggap sebagai ajaran yang kurang tepat. Problematik. Dan jujurnya along the way sejarah teologi universalisme itu tidak hilang. Betul. Jadi bukannya hilang lalu diambil lagi. Betul. Dia terus ada gitu. Berbarengan dengan pandangan yang lebih mainstream yaitu eksklusivitas bahwa kalau hanya kamu percaya Yesus baru diselamatkan. Betul. Jadi along the way itu dua ajaran ini terus menerus dibahas gitu. Dan kalau masuk sekolah teologi juga akan dibahas lagi pasti. Tapi kalau kamu evangelical, kamu akan bilang nggak bisa. Orang harus menerima Yesus jika kamu mengaku Yesus adalah Tuhan. Percaya dengan hati. Terlepas dari itu ya. Tapi kan yang jelas universalisme bukan pengajaran baru. Betul. Dan tidak fair kalau akhirnya dikatakan bahwa dia penyesat baru atau mengambil sebuah ajaran atau menciptakan ajaran baru yang sesat. It's not fair. Nanti kita akan relate kepada progresif juga. Karena progresif juga sering dianggap satu ajaran baru. Gitu ya. Nah, tapi yang pertama tadi ya, yang kedua clear it dulu deh. Maksudnya bahwa menghubungkan progressive Christianity dengan universalisme, seolah-olah universalisme lah progressive Christianity itu cukup misleading gitu ya. Karena Kristen progresif itu cukup luas. Apa sih Kristen progresif? Singkatnya begini. Kristen progresif itu menekankan inklusivisme. Bahwa yang tadinya mereka yang benar, yang boleh beribadah, yang punya hak spiritualitas, hanya mereka yang heteroseksual, ya yang punya orientasi seksual yang common gitu ya. Lalu mereka yang disable, mereka yang pokoknya minoritas itu yang tadinya dianggap sebagai orang-orang yang tidak pantas berada di dalam persekutuan jemaat itu diakomodir, diakomodasi, dimasukkan, bahkan dianggap it's okay. Masalah LGBT segala macam, it's okay. Orang cacat, disabilitas. Karena itu orientasi seksual. Itu inklusivitasnya dulu gitu ya. Yang kedua adalah tentang social justice. Bahwa progressive Christianity ini berorientasi, dikatakan progresif gini. Sebenarnya kalau kita mau katakan progresif, bisa juga kita katakan reform nih sebenarnya. Cuman begini, membedakan saja, nanti kita akan bahas lebih jauh ke situ, tapi membedakan saja begini. Karena reform itu sudah menjadi satu bentuk fundamental yang baru. Maka digunakanlah kata Kristen progresif. Maksudnya Kristen progresif ini untuk menekankan bahwa orientasinya adalah menciptakan dunia yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik, masa depan di mana ada keadilan. Maka iman Kristen bukan lagi bicara tentang percakapan di dalam tembok gereja, tapi percakapan yang keluar ke jalanan, ke politik, ke sosial, di mana kita harus memperjuangkan kesejahteraan atau keadilan sosial. Itu orientasinya. Yang ketiga adalah reinterpretasi terhadap teks Alkitab maupun terhadap tradisi Kristen yang tadinya menjadi semacam percakapan gereja saja, atau mungkin konteks, karena gini, kita mesti melihat bahwa Alkitab maupun tradisi Kristen itu bukan sesuatu yang muncul di dalam ruang hampa, tapi di dalam konteks masing-masing kan, di dalam konteks pergumulan komunitas masing-masing, sehingga itu perlu direinterpretasi supaya itu menjawab pergumulan yang sedang dihadapi sekarang. Jadi kontekstual dan kontemporer jadinya. Wajah-wajahnya adalah wajah-wajah nggak inerensi. Maka ada penafsiran orang begitu-begitu. Itu singkatnya ya progresif itu. Kristen progresif seperti itu. 3 hal yang disebut tadi itu sudah cukup untuk membuat saudara melakukan, bilang bahwa ini pendeta pasti nggak percaya Alkitab firman Allah gitu ya. Dan maksudnya begini loh, sejujur-jujurnya saya itu memang cukup kaget ketika istilah progresif itu didengungkan, karena sejujurnya saya sampai saya tidak pernah mendengar istilah progresif itu disebutkan di dalam menjadi sebuah title. Inilah kita Kristen progresif gitu. Dan saya tidak pernah membaca jurnal, saya tidak pernah membaca buku, saya tidak pernah mendengar dari dunia teologi ada sebuah kelompok yang menyebut diri Kristen progresif gitu. Tetapi bahwa akhirnya progresif itu bukan kata baru, ya. Dan saya taunya dari mana? Sepanjang sepengetahuan saya, Kristen dari awalnya selalu progresif. Betul. Berangkat dari gereja reform. Betul. Ya kan? Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Bahwa gereja itu harus selalu memperbaharui diri alias selalu berprogresif gitu. Dan dalam pemikiran itu maka teologi-teologi yang baru keluar sekarang menjadi ciri-ciri progresif. Teologi dari bawah, teologi pembebasan. Ya kan? Teologi dari bawah, teologi pembebasan khas abad 19-20 yang akhirnya menjadi warna teologi kita sekarang gitu. Dan akhirnya memang
kalau ngomongin reinterpretasi Alkitab, ya juga memang begitu. Betul. Kenapa? Ya karena zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Membaca Alkitab di abad 15 yang belum ditemukan ada dinosaurus dan evolusi dengan membaca Alkitab di zaman sekarang tentu berbeda, Bapak Ibu. Betul. Maka gereja harus progresif. Gereja harus menafsirkan Alkitab agar terus relevan dan otentik di saat yang sama di sepanjang zaman. Maka gereja harus membawa kebenaran, terus berprogres untuk terus bicara sesuai dengan zaman. Progresif. Maka progresif itu sebuah spirit. Sebuah spirit gitu. Sampai reformanda. Yes, dan makanya kan akhirnya menjadi sebuah kebingungan bahwa seakan-akan oh ini aliran baru. Kenapa aliran baru? Bapak Ibu, semua aliran harus progresif. Betul. Dan mau aliran Anda apa juga yang namanya Anda Kristen, Anda harus progresif gitu. Dan tugas kita sebagai teolog Kristen kan bukan membekukan zaman. Tidak peduli apa yang terjadi ya, mau abad 25, tetap kita harus membaca Alkitab harfiah. Membekukan zaman supaya nggak ada interpretasi baru. Nggak begitu kan? Ya memang akhirnya tugas gereja adalah harus terus membawa interpretasi yang baru. Baiklah, sekarang muncul LGBTQ. Gereja harus Alkitab harus memberi jawab. Dan siapa yang harus menafsirkan Alkitab untuk memberi jawab kepada LGBTQ ini? Ya gereja. Perkara akhirnya Anda setuju atau tidak setuju nggak penting. Tetapi bahwa Anda harus memberi jawab itu clear. Betul. Iya kan? Persoalannya adalah LGBTQ itu tidak ada di Alkitab. Sama seperti kata dinosaurus nggak ada di Alkitab. Lalu untuk akhirnya Anda berkata bahwa 2 juta tahun evolusi tidak mungkin karena Alkitab tulis 6.000 tahun kan? Bapak Ibu, gereja harus memberi pertanggungan jauh. Gereja harus berprogresif. nanti kita akan bahas di podcast Seru, tentang ya? ineransi itu. Tentang Gini, itu. nah sebelum kita melangkah lebih jauh nih, ini udah seru banget nih ya. Tentang masalah dunia kita yang 6.000 tahun, teman-teman semua yang dengerin kita, percayalah, waktu saya di seminari masuk tahun 99. Hitung sendiri umur saya berapa, ya kan gitu kan. Saya kameranya gini atau gini ya? Ini. Oke, gitu ya. Tahun 99 itu dosen saya, salah satu dosen saya, seorang hamba Tuhan terhormat di dalam gereja-gereja yang sangat terhormat, sinode yang sangat terhormat di Indonesia. Kalau saudara tahu saya di sekolah di mana, saya nggak perlu sebutkan di sini gitu. Dosen saya sampai bilang gini, kalau orang masih tetap mikir bahwa dunia ini 6.000 tahun gitu ya, ini apakah kita yang disebut benar-benar Pentakosta heran lah gitu ya, karena kita kan selalu Allah kita heran dan besar, ini loh Pentakosta heran lah dia bilang, karena masih percaya dunia ini 6.000 tahun gitu. Dan problemnya itu adalah kalau kita tidak progres, kita degradasi gitu kan. Ya gitu. Stagnasi sama dengan mundur. Degradasi. Maka kalau kita bertanya juga kan ini cukup misleading. Aku dengar beberapa komentator ya, yang mengkritisi masalah progressive Christianity itu mengatakan bahwa ini tidak mengakar kepada tradisi iman. Itu gila loh. Iya. Kenapa gila? Nggak belajar. Kita kalau jujur ya, saya juga let's say saya ini seorang reform gitu ya. Ya, kita tuh tiga-tiganya reform loh. Percayalah. Saya termasuk tergantung siapa yang mendefinisikan. Saya sampai kaget ketika ada yang bilang saya tuh nggak reform. Saya tuh punya ijazahnya. STT-nya reform lah. STT yang sangat reform, bukan STT reform. Oke, catat ya tentang itu. Tapi STT yang berakhir reform. Nah, maksudnya begini. Gereja reform selalu melihat sejarahnya mengakar kepada Luther, yes. Itu dan habis itu lompat ke Agustinus, habis itu lompat ke Alkitab. Ini kan seperti ini justru yang lompat nih. Ya. Kan sejarah panjang dari Agustinus sampai kepada Martin Luther itu 1000 tahun. Ya. 1000 tahun itu kemana? Kenapa kamu cuma mendefinisikan ke situ? Maka jangan-jangan yang lagi mengatakan bahwa yang progresif itu tidak mengakar kepada tradisi, dianya tidak mengakar kepada tradisi iman panjang. Alias tradisinya lompat-lompat. Ada kalau bilang progresif tidak mengakar, dia mengakar kok. Mengakar kepada siapa punya pengajaran sih sebenarnya paling mendasar Yesus. Ya karena Yesus cukup progresif pada zamannya. Sangat progresif dia. Yesus itu revolusioner bukan lagi progresif. Ada alasan kenapa Yesus disalib karena dia kalau kamu melanggar 1-2 peraturan itu satu hal. Tapi kalau kamu merombak seluruh hukum Taurat, kamu sudah tidak bisa lagi dianggap progresif. Bahkan secara politik loh. Yesus itu kita membaca Alkitab seringkali berpikir bahwa Alkitab itu hanya teks religius, spiritual, rohani saja. Tanpa lupa bahwa bahwa zaman itu belum ada pemisahan antara agama dan antara yang rohani dengan yang non rohani, yang politik, yang sosial itu masih menyatu di dalam religiusitas. Nah itu masih bersatu. Sehingga ketika Yesus disalib banyak sekali kok teolog yang menunjukkan bahwa ada dimensi politiknya. Maka Yesus itu seorang reformator yang bukan hanya bicara mereformasi satu agama, tapi juga berorientasi untuk mereformasi sosial, politik bahkan. Terus tuduhan kedua selain ineransi adalah social gospel, ya. Tuduhan kedua.
Aku lebih ke agak mungkin ada keselnya. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa ketika ada orang yang berniat baik ataupun ada satu gereja yang berniat baik untuk bertanggung jawab kepada masyarakat secara sosial, secara politik, secara lebih ya pertanggungjawabannya utuh lah di dalam ruang publik gitu ya. Kok kita cepat-cepat menuduh ini sesat nih, ini progresif, ini nggak bener nih, ini liberal, apalagi? Kenapa kita nggak, pertanyaannya apa yang sudah lu lakuin? Apa yang gerejamu dengan konservatismemu sudah lakukan kepada masyarakat, kepada publik? Jadi mungkin masalahnya bukan the problem of progressivity gitu ya, the problem of progressive Christian, tapi the danger of fundamentalism. Itu mungkin jadi lebih masalah lagi. Atau mungkin pada akhirnya harus dikritisi bahwa yang memulai menggunakan kata progresif mungkin tidak begitu paham progresif, yang mengomentari progresif tidak begitu paham progresif. Lalu gereja dan jemaat yang mendengar semua ini viral berkomentar akhirnya pun tidak paham progresif gitu. Dan akhirnya kata itu menjadi kata label yang menjadi sesat gitu. Dan akhirnya kita kehilangan sesuatu yang sangat penting loh, bahwa itu spirit yang harus ada. Gitu. Jangan dihakimi dulu gitu. Bapak Ibu sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak percaya universalisme, it's okay. Tapi bukan berarti akhirnya universalisme tidak pernah ada dalam sejarah kita atau tidak berakar dari sejarah kita. Dan bukan berarti akhirnya Bapak Ibu enggak saya nggak mau progresif, nggak apa-apa Bapak Ibu gitu. It's your own choice. Tapi bukan berarti bahwa progresif sesat gara-gara itu. Betul. Dan harus dipahami. Waktu kita bikin simposium terakhir LST itu jelas banget itu Pastor CJ menggunakan kata progresif ketika berbicara tentang sida-sida dari Ethiopia. Kalau ada yang mau nonton, silahkan cari di YouTube-nya Reformasi Liturgi, di situ ada simposium kami. Dan saya agak lupa gitu. Saya menggunakan kata itu sebelum atau sesudah ya. Tapi memang sebelum jauh sebelum masalah itu kan progresif Desember. ini viral. Iya. Oh, Oktober. Sumpah Pemuda. Iya, dan saya menggunakan kata itu karena kata itu memang ciri-ciri kekristenan. Maju. Kita tuh betul sekali. Kita tuh adalah agama atau iman yang terus membawa zaman itu maju gitu. Dan memang ada sebuah kritikan sosial gitu. Kenapa? Karena kita terus ketinggalan zaman. Sementara zaman mah udah kemana-mana, kita tuh masih memperdebatkan hal yang sama terus menerus gitu. Kita terus ketinggalan karena kita takut sekali untuk akhirnya menafsirkan Alkitab sesuai dengan konteks zaman. Why not? Karena kalau misalnya, takut sesat. Tapi gara-gara kalau pemikir, ya udah jangan ditafsirkan takut sesat lah. Sudah banyak sekali orang modern, orang pintar yang akhirnya tidak menemukan jawaban dalam Alkitab, akhirnya betul-betul tersesat. Betul. Contohnya, karena kita telat tanggap. Dan itu kan terjadi ya abad pertengahan. Kelahiran ateisme besar-besaran itu kan juga gereja yang bertanggung jawab, yang tidak bertanggung, yang secara penafsiran Alkitabnya tidak progresif. Dia menafsirkan misalnya tentang heliosentris. Bahwa pusat dari tata surya itu bukan matahari, tapi bumi. Based on text. Menolak untuk melihat lebih luas, menolak untuk mendialogkan penafsiran Alkitab. Teks itu ditafsirkan ulang dari perspektif pengetahuan sains yang sudah berkembang zaman itu, sehingga Galileo Galilei harus dieksekusi. Iya. Dan akhirnya orang kecewa dengan dia, ternyata benar. Ternyata benar. Penafsirannya yang salah. Atau bahwa bumi masih datar gitu, iya. dan masih kotak, makanya ada ujungnya gitu. Maka ketika akhirnya ada saintis yang bilang bumi itu bulat, mereka tidak berani ngomong terang-terangan, membentuklah mereka kelompok sendiri yang terpisah dari gereja gitu. Dan orang-orang yang mulai pintar akhirnya memilih meninggalkan gereja karena gereja tidak terbuka. Karena gereja ketakutan banget. Karena gereja bukan tempat aman Yes. untuk bicara tentang progresivitas jadinya. Dan akhirnya gini, untuk akhirnya mengakui bahwa Alkitab kita itu bukan buku ilmu pengetahuan tapi buku iman, itu pun butuh spirit progresif. Bahwa akhirnya janganlah kita ngomongin alam semesta atau bagaimana terjadinya Alkitab dari kejadian 1 dan 2. Gak ada Big Bang di sana. Tapi apakah Big Bang sesat? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang dari kecil sudah belajar sains, yang sudah lahir, yang sekarang rata-rata sarjana membaca Alkitab dan harus percaya 6 hari? Lah ini kan agama gak masuk akal jadinya. Ada air di bawah, air di atas. Kan kita harus mengakui gitu bahwa akhirnya kita harus membaca Alkitab pun dari kacamata yang iman progresif. Kristen itu harus iman Kristen itu tuh scientific loh. Itu harus bisa segala keimanan seseorang itu tuh bisa dibuktikan secara saintifik buat sekedar kita yang mendengar ini tahu. Kemarin saya sempat cerita sama pastor di sini tentang saya ngobrol sama profesor di bidang neuroscience gitu ya. Dia bisa kasih lihat gitu di bagian mana di kepala kita itu yang benar-benar berkembang untuk yang namanya etika, moral, teologi, semua itu ada satu bagiannya. Sehingga kalau misalnya kita merasa bahwa datang ke gereja, oh saya disentuh oleh Tuhan,
haleluya nangis gitu. Itu tuh it's actually scientific. Itu bukan karena lampunya yang yang musiknya depes gitu itu yang membuat hadirat Tuhan berasa gitu. Itu mungkin AC gitu ya yang berasa gitu. Tetapi hal itu ternyata itu adalah hal yang ada di neuroscience kita loh. Iya, gitu berarti ya. maksudnya gini, hal yang spiritual yang tidak kita sangka atau yang kita pikir melampaui sebenarnya juga terkait sekali dengan yang natural, yaitu bagian Iya, otak. iya. Yang itu yang mengatur yang spiritual gitu. Maka tidak ada spiritual yang betul-betul bisa terpisah dari yang natural. Betul. Atau Sosial kita berpikir tadi bahwa ya udahlah kalau gereja itu dan spiritual ya udah jangan bawa-bawa ke natural gitu. Maka iman jangan pakai logika. Bapak Ibu. Dan kalau kita mau bicara begini, dan menariknya, ironisnya begini, progresif Kristen progresif yang berusaha menerjemahkan teks Alkitab, kebenaran firman Tuhan di dalam konteks yang relevan dengan sosial, itu yang kita anggap meninggalkan tradisi itu justru sedang kembali kepada Yesus loh. Dalam Iya. arti begini, kan belum ada pemisahan. Pemisahan itu baru tahun 1700-an pasca revolusi Prancis, pemisahan antara gereja, antara rohani dan yang non rohani, yang disebut sekularisme. Itu kan setelah itu. Sehingga pesan teks itu dan gereja-gereja yang terus bicara tentang pesan teks itu hanya di dalam ruang, di dalam tembok gereja, justru sedang mengadopsi, sedang berangkat jauh dari Yesus loh. Karena Yesus bicara tentang berita kerajaan Allah yang sebenarnya juga sosial juga, religius iya, rohani iya, spiritual iya, politik iya, sosial iya. Itu kan yang lebih dekat adalah penafsiran yang progresif sekarang ketimbang penafsiran dogmatis. Pertanyaan nih ya gitu. Ini saya alamatkan pertanyaan ini pada dua pastor ini gitu, dan mungkin buat saudara yang nggak ngeh sampai dengan titik ini ya. Jangan-jangan semua kegiatan di gereja yang namanya pendalaman Alkitab itu sebenarnya cuma pendalaman doktrin. Gitu nggak? Ya nggak? Betul. Karena mungkin yang baca doktrin nggak baca Alkitab nih gitu. Itu coba silakan pastor. Oke, kita masuk lebih. Ini udah beranjak dari progresif ke sini. Loh, iya dong, karena kalau misalnya kita bicara tentang progres, pada akhirnya semua yang menentang masalah Kristen progresif kemarin yang rame banget itu semua mengedepankan doktrin mereka loh. Betul. Iya. Betul. Mereka nggak ada yang bilang, yuk kita coba dengan fair, kita interpretasi Alkitab dengan situasi dan kondisi yang ada hari ini gitu. Tapi nggak bisa. Itu Alkitab mengatakan begini, mereka cuma bilang begitu. Tetapi Alkitab yang mengatakan demikian itu dalam lensa doktrin mereka Iya. masing-masing. Dan akhirnya ada teks-teks tertentu ditafsirkan secara progresif, cherry picking nih. Teks-teks tertentu enggak. Misalnya contoh misalnya yang ditafsirkan secara progresif misalnya tentang masalah genosida gitu ya. Ya, apakah mungkin terlalu ekstrim bilang genosida tentang kepada Kanaan. Kita yang nggak boleh nih karena udah ada moralitas yang baru gitu ya, moralitas modern yang lebih menekankan ya non violence dan sebagainya. Kita nggak mau tuh menafsirkan itu secara harafiah kan. Tapi hal-hal tertentu misalnya tentang masalah laki-laki perempuan boleh nggak jadi pendeta. Iya. Harafiah. Jadi cherry Nggak picking. boleh ada pendeta perempuan, nggak boleh. Iya. Cherry picking banget. Kan akhirnya kita cherry picking tuh dalam hal ini. Kalau misalnya mau bilang bahwa jangan progresif, dan Nggak boleh saja semuanya. Ya kan? Nggak boleh yang namanya laki-laki pakai rok, perempuan juga nggak boleh pakai celana. Kalau gitu kita semua nggak boleh nggak brewok. Ya semuanya Iya, mesti harus brewok. brewok. Gitu ya. Gitu. Gua doang yang Alkitabiah di sini. Karena gini, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung gitu ya, kita mesti lihat gini. Saya pernah baca satu bukunya Profesor Bradley Nassif. Bradley Nassif adalah seorang profesor perjanjian baru yang latar belakangnya dari gereja Ortodoks. Dia ngomong gini bahwa soteriologi yang kita miliki hari ini, yang gereja Barat kembangkan itu tuh sangat Anselmus banget gitu ya. Jadi dari abad ke-12 lah kurang lebih. Nah, Anselmus of Canterbury mengatakan bahwa kenapa kalau orang menolak Injil itu sudah pasti binasa. Kenapa? Karena dia menggunakan situasi Canterbury di abad 12 di bawah kerajaan Inggris, bahwa penolakan terhadap sabda raja hukumannya mati. Hari ini semua orang Inggris bisa berdiri di Hyde Park ya, ngomong yang jelek tentang King Charles pun paling di penjara pun harus lewat konstitusi. Dulu nggak ada konstitusi, semua yang melawan raja udah pasti mati. Kalau di dalam tafsiran di abad 21 nggak ada hal seperti itu, gitu.
Ya kan? Nah, jadi makanya saya kembali lagi pada pertanyaan saya tadi, apakah sebenarnya kita itu terlalu megang doktrin kita sampai kita lupa tentang bagaimana Yesus itu hidup pada waktu itu? Setuju bahwa pada akhirnya ginilah, bahwa pada akhirnya yang kalau tadi Koti mengangkat soal pendalaman Alkitab, aku ingin lebih mundur bahkan aku ingin lebih mundur bahwa kepada fakta bahwa bukan hanya pendalaman Alkitab mengajarkan doktrin, sekolah Alkitab pun sudah menjadi sekolah doktrin. Harus diakui. Maka sekolah Alkitab itu bukan akhirnya mengajarkan orang yang masuk atau mengajarkan muridnya cara menafsirkan Alkitab yang baik dan benar, hermeneutik yang tajam, tapi mengajarkan mereka bagaimana cara Anda menjadi pembela doktrin. Menjadi the next pengerja di sinode gereja ini yang tidak pernah akan memberontak. Bukan untuk akhirnya menjadi pemikir Alkitab gitu. Nah, kalau udah kayak begitu, maka pada akhirnya dia keluar menjadi penguasa doktrin dan berpikir inilah seluruh Alkitab. Inilah yang benar. Inilah yang benar. Dia mengajarkan jemaat begitu, inilah yang benar. Jemaat memegang inilah yang benar. Dan ini kan terus jadi roda kan. Jadi roda yang akhirnya malah membunuh penafsiran sendiri gitu. Karena akhirnya kita tidak mungkin akhirnya bisa melihat bahwa bagaimana caranya Yesus bisa menerima narwastu pelacur di kakinya. Nggak akan kita bahas itu. Bagaimana sida-sida bisa Bagaimana secara sida-sida dari private Ethiopia yang dibaptis, bukan pria dan bukan wanita, nggak tahu kita mau menyebutnya apa, bahkan karena di zaman itu nggak ada golongan sida-sida gitu, dia tidak boleh masuk ke gender manapun, tapi dia dibaptis. Dan dia pertama kali membawa Injil ke ujung bumi bagian Satan, menafsirkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, menggenapi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 gitu. Berarti Injil itu memang progresif dari sananya. Memang dari sananya progresif, tapi kan ini tidak mungkin dibahas kalau bertentangan dengan doktrin. Betul. Dan mungkin memang kemarin itu menjadi isu begini sih. Seolah-olah sih yang bicara tentang Kristen progresif tapi dihubungkan dengan universalisme. Universalismenya adalah berdasarkan perbuatan. Bahwa orang itu berbuat baik maka dia diselamatkan. Kalau universalisme Kristen yang lebih panjang atau yang tadi misalnya sida-sida akhirnya diselamatkan, semua kan anugerah. Allah yang menyelamatkan. Maka Allah ini Allah yang kita sembah, Allah yang tidak bisa dikungkung di dalam satu dogma. Maka keselamatan pun kalau kita bicara keselamatan dalam konteks progresif atau universal itu dalam arti dia yang berinisiatif merengkuh si sida-sida itu ataupun siapapun yang kita anggap tidak layak diselamatkan. Karena kan anugerah, justru penekanan kita terhadap perbuatan kasih Allah, anugerah Allah lah yang memungkinkan penafsiran-penafsiran yang progresif. Iya. Ya dong, kalau kita sangat menekankan kepada maksudnya gini, jadi ironi ketika kita atas nama reform misalnya, atas nama konservatisme kita berkata bahwa akhirnya menutup ruang di mana Allah berkarya secara universal, secara progresif, itu justru bahaya. Karena justru ketika kita menekankan kepada kemahkuasaan Allah, harusnya itu terbuka untuk bicara tentang yang lebih luas, yang universal. Gitu ya, maksudnya yang tadi merespon yang sida-sida gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat so far nih, kita melihat bahwa tentang inklusivitas untuk melengkuh lebih banyak orang gitu ya. Itu nomor satu. Yang kedua adalah bahwa tentang social gospel gitu ya, atau apapun lah tuduhannya gitu ya, bahwa kita inginkan satu kehidupan yang lebih baik, yang langsung turun ke lapangan, yang terjun ke lapangan, yang harus bertemu langsung dengan orang-orang yang miskin, yang papa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana kita menginterpretasi Alkitab dengan lebih baik untuk keadaan hari ini. Nah, tiga hal ini saya pikir tidak dibahas secara jujur. Betul. Ya. Betul. Dan padahal kalau Betul, ngomongin progresif ya isinya 3 ini loh. Heeh. Progresif tuh isinya 3 ini. Jadi Dan apa yang gak ada yang lain-lain gitu. Dan tidak perlu bahkan kita melabeli diri kita Kristen progresif. Betul. Itu Karena sebuah spirit iya. yang harus ada. Betul. Kalau kamu Kristen ya kamu harus It's progresif. weird kamu gak progresif. Sebagaimana reform itu bukan gereja tapi semangat ya. Iya, semua Iya, semangat. harusnya gitu ya. Kita memiliki semangat reformasi. Cuma kita kan gitu. binary kan. Binary-nya begini, terlalu terpolarisasi bahwa kalau kamu progresif kamu tidak mengakar. Iya. Itulah terlalu dibiaskan, terlalu dipolarisasi Iya. sehingga akhirnya kita mau nggak mau memilih salah satu. No, semakin kita mengakar bukannya kita harus semakin progresif. Makanya kita jadi harus rooted and relevant. Sedap. Rooted and relevant. Dan jujurnya gini bahasanya. teman-teman, ini ya ketika akhirnya kasus ini viral, itu hanya viral, maafkan saya, itu hanya viral di dunia non akademisi teologi. Yes. Betul. Karena dunia akademisi teologi mendengar hal ini sebagai nothing's wrong. Mhm. Tetapi Betul. semua Atau yang teologi tapi dogmatis abis. ah Dunia akademik teologi tapi ya
Sebenarnya Kalau dogmatis. bahasanya Pastor Vinky adalah pseudo theologian. Pseudo theologian tuh banyak loh pseudo Nah theologian di justru mana-mana. tuh ini nih perdebatan ini atau viralnya ini hanya terjadi di level, maafkan saya gitu, hanya terjadi di level Pastor Graham atau di level pendeta-pendeta yang mau jadi Pastor Graham gitu, yang akhirnya mendompleng kasus ini untuk, dan akhirnya tiba-tiba semua orang ngomong, padahal kita yang akhirnya kita paham sekali universalisme, kita yang mengerti bahwa ini bukan hal baru, kita yang tahu progresif memang adalah spirit dari Christianity gitu, dan bahwa Alkitab itu tidak hanya boleh dibaca secara harfiah, maka kalau A adalah A, lupa bahwa A itu dari konteks. Kita tuh mendengarnya bahwa nothing's wrong. Kenapa tiba-tiba semuanya heboh? Kenapa tiba-tiba semuanya bicara? Seakan-akan dia sedang meledakkan sesuatu. Tidak ada yang diledakkan. Jadi kalau misalnya seandainya saya bertanya progresif gitu ya, sebagai semangat progresif gitu, yes or no? Yes. Yes. Oke. Bahkan Yes ya. buat saya nih yang sebut merek ya, lulusan STT Jakarta, Wis. itu tuh biasa banget. Itu liberal itu katanya. itu hal yang kayak Semua orang langsung, wah, oh, pantes, kita pantes bingung nih, kenapa ini iya. jadi berantem gara-gara progresif. Iya. Kita bingung karena kita melihat iman tuh harus relate terhadap konteks zaman, harus inklusif. Yesus itu inklusif banget by the Saya way. mau menimbang, mau mempertontonkan dasi ini yang menyatakan betapa progresifnya saya gitu ya gitu. Ini adalah seragam saya. Kenapa saya pakai begini? Ini karena harian saya begini. Jadi saya mesti pakai dulu. Nah, silakan Ya. lanjutkan STT Jakarta. Di antara dua ini saya yang paling normal. Dan gitu ya, maksudnya gitu. Aku mengangkat mengangkat institusiku STT Jakarta karena memang di STFT Jakarta ya coba deh yang katanya jago teologi, terus kita ya maksudnya kalau memang ini ya di dunia akademik STFT Jakarta yang sangat kuat menjunjung tradisi akademik dan tradisi ekumenikal dan inklusivisme gitu ya, itu biasa. Dan akhirnya karena justru kita tuh aneh kalau gereja tuh tidak ke situ. Jadi mau apa? Gereja mau jadi tembok tanpa ada pertanggungjawaban sosial. Iya. Gereja harus jadi gereja ruang dogma untuk mengungkung akal sehat. Iya. Gereja adalah tempat untuk membunuh sains. Apakah itu gereja? Ya kan jadi aneh. Jadi nggak masuk akal banget kalau nggak progresif. Aneh. Betul. Nah, kembali lagi saya cerita sedikit ya teman-teman di sana. Ini adalah seragam saya, ini dasi saya gitu, dan di sini ada satu logo yang saya bangga banget. Ini adalah logonya Seci gitu ya, gitu. Dan saya adalah satu-satunya pendeta di dunia ini yang dilantik menjadi komite Seci gitu ya. Jadi I'm a certified komite di Seci. Kalau orang dengar kayak gini dan pikirannya nggak progresif, mereka langsung akan bilang bahwa sinkretisme, menyembah Allah lain, nggak Kristen gitu kan ya. Itu semua pasti akan lakukan hal seperti itu. Karena apa? Karena basically adalah menolak untuk maju, menolak untuk bergandengan tangan. Iya. Gitu. Dan seharusnya kan kalau kita lihat Seci dengan kemajuannya, pertanggungjawaban sosialnya sangat tinggi, harusnya kita malu loh. Malu lah. Dan belajar dan mereka malu. Gitu. Setuju. Malah kita cap-cap orang yang itu kan kecenderungan kita. Jangan yang gini. Orang-orang yang menghakimi progresif Christianity ini apakah sebenarnya insecure karena akhirnya ajarannya kok kalah pamor atau kalah dampak dengan mereka yang disebut progresif? Apakah itu gitu ya? Yang ngomong-ngomong anti social gospel biasanya nggak punya rekam jejak yang bagus di dunia sosial. Enggak. Ataupun kalau ada tambahan for the sake of ya supaya ada aja. Diakonia yang sekali setahun itulah setidaknya kita melakukan sesuatu kan, dan akhirnya memang harus dikritisi bahwa gereja-gereja, maksudnya gereja-gereja seperti ini akhirnya harus merombak juga pemikiran bahwa yang paling penting adalah Ibadah penginjilan. Atau ibadah minggu, atau kalau kita ngomongin penginjilan harus ada nama Yesus. Maka kalau kita membagikan makanan hanya untuk membagikan makanan, itu nggak nyambung gitu. Dan itu selalu jadi perdebatan bahwa gini, oke, dari uang yang keluar dari gereja, masa nggak ada nama Yesus yang diberitakan? Masa kita cuma kasih makan orang aja? Ujungnya adalah some type of penginjilan, dan itulah baru kita disebut sebagai orang Kristen. Maka social gospel yang tidak ada Yesusnya bagi mereka tuh nggak masuk akal. Atau katakanlah gini, kita malah memberitakan Yesus lewat perbuatan, tapi nggak ada yang nyebut nama Yesus, YESUS tidak disebut, tidak ada spanduknya, tidak ada apanya. Itu tuh tidak dianggap gitu. Dan dianggap itulah progresif. Kan aneh gitu. Dan sementara Yesus itu nggak begitu loh. Yesus itu tuh rabi pejalan kaki yang merangkul semua golongan. Yang nudus-nudum Kristus itu ya. Betul-betul menelanjangi diri supaya dia bisa menjangkau mereka yang telanjang gitu loh. Maka kalau akhirnya dibilang bahwa social gospel tidak beranjak kepada gospel, Yesus mana yang kamu baca?
Yesus mana yang kamu baca? Yesus yang kasih makan 5.000 orang itu yang mana? Kan lucu gitu. Dan kalau akhirnya bilang, aduh kita jangan fokus ke sosial, ingat kita tuh gereja. Gimana sih pikiranmu gitu? Atau janganlah kita mengeluarkan semua sumber daya hanya untuk sosial. Enggak, harus ada identitas gerejanya. Sosial itulah identitas gereja. Gereja identitas sosial adalah identitas gereja. Catat, itu keren tuh. Mungkin kita perlu berpikir gini, ketika kita membaca Alkitab, kita tuh membaca Alkitab dari konteks di mana kekristenan sudah menjadi agama mayoritas di dunia. Ya, maybe betul. Dan betul. akhirnya ketika kita apalagi kekristenan memiliki posisi-posisi strategis di dalam politik kan, dalam dunia politik, di dalam ekonomi, sehingga akhirnya tanpa sadar kita convert message-nya Yesus, message Alkitab, Injil itu ke dalam konteks yang sejalan dengan kekristenan sebagai penguasa. Belum lagi kekristenan yang dibawa oleh kolonialisme. Dibawa oleh kolonialisme, akhirnya dia memakai penginjilan for the sake of untuk melebarkan, mengekspansi, menjadikan menjadi senjata untuk melanggengkan kekuasaan nih. Betul. Sadar atau tidak sadar. Betul. Sehingga akhirnya perlu penginjilan. Kenapa penginjilan itu perlu disebut nama Yesus dan sebagainya? Karena ada sense begini. Kalau tidak disebut Yesus, ini antara dua, beda tipis nih. Apakah kita merasa Yesus harus dimuliakan, atau kita merasa apa untungnya buat saya jadinya? Apa untungnya buat gereja? Apa untungnya buat gereja? Gereja tidak perlu untung, saudara-saudara, gitu ya. Nih, tapi menarik nih apa yang kata Pastor Vinky barusan ya. Saya ingat jadi di buku Living Church-nya John Stott, again kita ngomong tentang John Stott, satu orang teolog terhormat dari gereja Inggris. Gitu ya. Scotland ya. Ya, dari gereja Inggris ya, gitu ya. Si John Stott tuh bilang gini. Baiklah, kita melihat gini. John Stott itu datang dari posisi yang sangat terhormat. Okay? Di kalangan keluarga kerajaan pun tahu siapa dia. Jadi mainnya dia nggak kayak saya, mainnya di gang becek gitu. Dia mainnya dengan petinggi-petinggi gitu ya, dengan House of Commons, House of Lords dan sebagainya. Dan John Stott katakan gini, gereja seharusnya adalah klub sosial di mana keuntungan terbesar adalah buat non-member. Oh, itu bagus banget gitu ya. Jadi apanya? Padahal kalau kita kan pengennya gereja yang untung nih. Iya. Gitu. Atau ujungnya mereka harus jadi member. Mengconvert mereka jadi member. Maka memberikan kasih just for the sake of love itu nggak masuk hitungan penginjilan. Padahal Allah adalah kasih. Betul. Ya, jadi harus ada ekspansi nih. Harus ada ekspansi, dan kalau tidak ekspansi itu progresif gitu. Maka ketika kita memberikan kasih just for the sake of love, itu progresif, itu tidak mengakar kepada kekristenan. Apakah kita benar-benar sedang memperkenalkan Yesus? Atau sebenarnya kita sedang mengekspansikan agama kita? Betul. Ajaran kita, gereja kita. Betul. I think it's okay kalau misalnya kita ngomongin tentang Yesus gitu ya. Dalam arti, ini kesaksian hidup ketika kita menginjil, ya ketika ditanya dan kita mengatakan, ya Yesus yang aku sembah melakukan yang sama, maka aku hidup untuk revealing Christ, bukan lagi sekedar take and give nih, tapi menjadi pewahyuan untuk mewahyukan Yesus melalui perbuatanku. Betul. Tanpa harus aku memaksa dia untuk jadi Kristen. Gak percaya baik ya. Dan itu membawa kita pada hal yang ketiga tentang interpretasi firman Allah tadi, interpretasi firman Allah. Teman-teman tahu nggak sih bahwa kata amanat agung gitu ya, kata amanat agung, terminologi itu baru kurang lebih ada sekitar 200-300 tahun yang lalu gitu ya. Ide untuk membawa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan sebagainya. Itu terminologi amanat agungnya itu tuh baru ada 200-300 tahun yang lalu, seolah-olah bahwa itu adalah satu imperatif bahwa lu harus pergi. Ya, sebuah amanat. Ya kan? Ataukah sebelumnya ketika Yesus mengatakan hal itu, gitu ya, ketika Yesus mengatakan hal itu, tidakkah maksudnya adalah while you are going atau while you are in this world, gitu kan? Don't forget, gitu kan? Gitu. While you are here. Jadi kayak misalnya kita nih lagi ketika kita lagi podcast ya, jangan lupa untuk jajan kopi gitu kan gitu while you are going, tapi bukan oke, kamu harus beli kopi men gitu. Secara teks bahasa Yunani juga sebenarnya kata perintah imperatif itu cuma muncul di mateteusate, yaitu jadikan murid, sama satu lagi yang itu behold, ya kan, ido kata bahasa itu Yunani. Di ayat sebelumnya. Yang setelah itu yang setelah itu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukan ketahui, tapi lihatlah bahwa aku bersama, I'm with you. Itu imperatif ya.
Begitu juga dengan jadikanlah semua bangsa muridku itu ya. Iya. Tapi kata pergi itu kan bukan satu hal yang imperatif. It's like Itu while you are going gitu. Participle. Jadi sembari engkau pergi tadi. Sembari while you are here in this world, while you are going in this earth gitu. Don't forget to make disciple gitu kan gitu. Tapi kan tidak ada urgensinya tentang bahwa semua orang harus jadi Kristen, semua orang harus dunia ini harus jadi dunia Kristen, dan setiap usaha untuk menjadikan dunia ini Kristen tampaknya selalu gagal. Dan akhirnya itu, dan I think menjadikan semua bangsa Kristen dengan menjadikan semua bangsa mengenal Murid atau Tuhan. mengenal Yesus itu dua hal yang berbeda loh. Yes. Karena Exactly. pada awalnya ketika itu disebut tidak ada dalam pikiran Yesus bahwa Menjadi Kristen. ada agama baru dengan label baru di mana kamu harus merangkul this new identity menjadi Kristen tuh tidak ada gitu. Ini Yesus sendiri universalis ini. Karena ajarlah mereka melakukan seperti yang wajarkan menjadi Kristus gitu loh. Bukan melabel diri Kristen tapi menjadi Kristus by character dalam perbuatan sehari-hari, itulah yang Yesus perintahkan gitu. Makanya menjadi murid, teach by example. Nah ini interpretasi Alkitab nih. Dan- Kalau kayak gini dianggap kita nggak sola scriptura nih Betul. kayak gini. Dan akhirnya Kristen progresif men-challenge interpretasi mayoritas atau dominan. Misalnya, kalau kita bicara yang tadi itu kan, pergilah jadikan semua bangsa, dan itu dipakai sama Inggris di bukunya Sugirta Raja untuk ekspansi kekristenan. Jadi alasan untuk ekspansi. Kan ada alasan kenapa 200-300 tahun lalu baru muncul berbarengan dengan penjajahan, kolonialisme. Kolonialisme waktu itu. Ya, 3G itu kan gold, Gold, gospel. gospel, Iya, and glory. Gold, gospel. Iya. Glory. Ya. Ya, gold, gospel, and glory gitu ya. Jadi memang kita melihat di sini bahwa bagaimana kita memandang Injil hari ini. Injil itu harus memiliki dua pola menurut saya. Nggak tahu nih menurut para biblikus di sini gitu. Bahwa polarisnya adalah bahwa bagaimana Injil itu didengar oleh mereka pada waktu itu yang menerima pesannya, dan bagaimana Injil itu didengar hari ini oleh kita. Gitu ya. Jadi dua pola ini. Kadang-kadang menjadi masalah adalah kalau kita menolak progresivitas, kita mematikan pola hari ini dan kita hanya berkaca pada pola hari itu. Dan kegilaannya adalah kadang-kadang kita nggak melihat konteksnya, kita hanya melihat ruang hampa tadi. Bilangnya begini, gitu ya. Ya udah begitulah, gitu. Makanya kalau kita bicara tentang Jumat Agung hari ini, menurut saya itu bukan Good Friday, itu Brutal Friday. Karena yang mengalami Jumat hari itu brutal Itu sekali. torture gitu. Iya. Dan ya makanya gini lah, ketika akhirnya kalau contohnya amanat agung gitu, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang kalau kita dengar ujungnya adalah bagaimana caranya meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar, ujungnya adalah doa terima Tuhan Yesus, itulah amanat agung. Dan bagaimana mengajarkan mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah itu salah. Salah. Jadi harus ada adu argumentasi gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah ini amanat agung? Bahwa ujungnya adalah doa terima Tuhan Yesus? Apakah itu menjadi murid? Menerima Yesus dengan narasi Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu dari luar, hendaklah kamu membuka. Apakah itu gitu? Atau living Atau seperti hidup Yesus. seperti Yesus. Membagikan By kasih, showing example. non-violence, Iya. dan sebagainya. Kan itu jadi dipertanyakan kan. Maka saya akan bertanya pertanyaan yang lebih parah lagi. Katakanlah gini, ada satu orang yang akhirnya doa terima Tuhan Yesus, tapi hidupnya betul-betul tidak seperti Yesus. Apakah dia Kristen? Hanya karena dia sudah doa terima Tuhan Yesus, saya punya label Kristen di KTP saya. Sementara yang satu non-Kristen, tapi dia hidup benar-benar seperti Kristus, mengamalkan kasih cinta seperti Yesus. Which one? Yang ini, yang Kristen anonim ini. Yang mana yang kita mau bilang menjadi murid Yesus? Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepada. Sementara yang satu mengamalkan pengajaran Yesus, yang satu berlabel Kristen tapi tidak mengamalkan. Which one? Itu kayak imperialisme Inggris versus Mahatma Gandhi. Yang saat Iya, dan kalau kita kembali kepada universalism, Bapak Ibu, maka akhirnya kita bertanya, kalau begitu yang diselamatkan, yang label Kristen atau yang akhirnya disentuh Melakukan. oleh anugerah dan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sekalipun endingnya universalism adalah karena kasih Allah dan anugerah semua dirangkul. betul. Dan siapa kita mau mengatakan bahwa dia yang mengamalkan kasih itu tidak sedang direngkuh oleh kasih Yes. anugerah Allah yang Yes. begitu besar. Betul. Tidak Kalau kita percaya mungkin. bahwa perubahan internal hanya dikerjakan oleh Roh Kudus,
Kenapa kita berpikir Roh Kudus hanya bisa bekerja di dalam label Kristen? Betul. Maka kita sedang mendomestikasi Allah ke dalam konteks agama kita. Padahal kita percaya Doktrin Tuhan kita bukan cuma Tuhan orang Kristen, tapi Tuhan seluruh dunia. Lebih parah lagi gereja kita. Yes, tapi kenapa kita pikir Tuhan seluruh dunia hanya bisa berkarya di dalam 4 tembok gereja? Gerejamu pula. Gereja kita pula. Gereja yang lain tidak. Kan itu menjadi sebuah ironi gitu. Akhirnya kekristenan menjadi insignifikan dan irrelevan, nggak relevan lagi. Lucu, insignifikansinya jadi lucu malah kan. Betul. Oke ya, jadinya dunia menangis di sana, orang-orang yang membutuhkan Kristus hadir lawatan cinta kasihnya. Kita malah asik berdebat, Betul. asik labeli progresif, liberal ini kan istilah baru ya daripada dulu di labelnya liberal. Dulu liberal, modelnya sekarang progresif. Sekarang udah progresif. lebih mild sedikit aja gitu ya. Karena kalau mau dibilang bidat, wah masih percaya Tritunggal lah, katanya nggak bisa dibilang. Ya udah dibuat lah istilah yang lain. Jadi Karena kategori-kategori. yang ini yang nggak percaya Tritunggal, yang ini liberal, yang ini progresif. Aku mau kutip sedikit ya. Ada satu hal yang Anthony de Mello tuh cerita bagus banget di dalam buku ini. Dua Sangkata. Burung Berkicau. Oh, Burung bukan. berkicau, ya burung berkicau. Burung berkicau. Nah, dia bilang gini. Ada si guru tuh bertanya sama si muridnya. Ada dua tipe orang di dunia ini. Si Farisi dan apa gitu ya, pendosa gitu ya. Atau aku agak lupa, tapi intinya apa? Ditanya siapa si Farisi itu? Itu yang memberikan label ada dua label. Jadi si Farisi itu tuh yang memberikan label, ada dua label itu. Kan dia pintar sekali melabel apapun di label. Iya, semua di label ya, betul. Dan sebenarnya kalau kita mau masuk ke dalam lebih dalam kepada, aku mau sedikit membawa ke dalam masalah social identity. Di dalam social identity teori, kenapa orang itu suka mengeksklusi orang lain, melabeli orang lain, sesatin orang lain, seringkali tujuannya apa? To secure their own identity. Yes. Maka orang yang sedikit-sedikit melabeli salah, suka mengeksklusi, progresif itu jahat, apa jelek, ini sebenarnya secara Kristen sendiri, secara identitas Kristianinya sendiri itu nggak secure. Kenapa dia perlu untuk melabeli supaya dia menemukan bahwa saya lebih superior. Akhirnya ada security. Saya lebih Kristen. Saya lebih Kristen, saya lebih sesuai Yesus, saya superior, secure lah identitas saya. Padahal kalau misalnya mau lebih sesuai Yesus ya tadi tunjukkan kasihmu kepada orang-orang miskin itu. Ya kan? Makanya yang kemarin yang si Jared Byas tuh bagus banget ya. Dia bilang bahwa kalau misalnya saya menjadi Kristen tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan tentang konsep kekristenan, lalu kamu bilang bahwa that's not Christian. Dan saya katakan bahwa saya merasa Kristen walaupun tidak sesuai dengan standarmu. Lalu orang itu katakan gitu, nanti kita lihat nanti waktu Judgment Day, waktu hari akhir. Dan si Jared Byas bilang memang ada banyak orang-orang Kristen yang butuh Judgment Day untuk membuktikan bahwa dirinya benar gitu kan. Nah, ini balik ke pengakuan dosa kemarin. Di pengakuan dosa di RLC aku bertanya gini. Terlepas lu suka, setuju atau nggak setuju sama universalisme, think about it. Kalau seandainya one day ketika Kristus datang kembali dan ada orang ateis, orang non-Kristen, orang seci, orang Islam, ya, Muslim dan sebagainya, sama-sama bersama dengan Kristus, bersama dengan kamu, apa responsmu kalau kamu membayangkan itu terjadi? Kalau kamu marah, kalau kamu merasa rugi, there's something wrong. There is something wrong. Terlepas kamu percaya universalisme atau enggak, maka jangan-jangan iman Kristenmu, kamu percaya eksklusivisme bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus, hanya untuk percaya Yesus seperti secara institusionalisasi gitu ya, bahwa harus mengakui Yesus dengan menjadi seorang Kristen, agama Kristen, maka ada something wrong. Apa jangan-jangan eksklusivisme itu sebenarnya kamu pakai karena kamu merasa kamu pengen untung sendiri, dan kamu merasa yang lain nggak pantas untuk untung, hanya kamu yang pantas. Maka keselamatan is not about God, it is about me. Aku yang diselamatkan, bukan dia. Maka di dalam pandangan seperti itu, jangan-jangan kita sedang meromantisasi diskriminasi dengan menggunakan nama Yesus sebagai satu-satunya keselamatan. Yes. Baik. Karena waktunya juga sudah lebih dari 45 menit. Baik, saya akan tutup, saya akan rangkum semuanya gitu. Kalau ada yang merasa bahwa nggak cukup nih, saya pengen ngobrol langsung bertiga, traktir kami makan, pasti kita akan lebih senang gitu ya, ngobrol dengan ketika di meja makan, hati terbuka, mulut terbuka gitu kan ya, itu jauh lebih enak daripada cuma ngomel-ngomel di media sosial. Don't do that gitu. Dan saya akan tutup, terima kasih buat Pastor CJ, Pastor Vinky yang sudah share tentang progresif ini.
ini bahwa 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah tentang yuk kita memandang lebih inklusif kepada orang-orang yang selama ini terpinggirkan, mereka juga boleh menerima Kristus dengan kondisi mereka. Yang kedua adalah yuk kita pastikan bahwa Injil ini harus ada di ranah sosial. Nggak mungkin kita nutup mata terhadap apa yang ada di luar sana. Dan yang ketiga adalah bahwa yuk kita saudara boleh mempertanyakan Alkitab, gitu ya. Saya mengutip Thomas Merton. Kita boleh mempertanyakan Alkitab selama kita juga mengizinkan hati kita dipertanyakan oleh Alkitab. Gitu ya. Yuk, jadi sebelum saudara marah-marah sama kami, pertanyakanlah, gitu kan. Izinkanlah Alkitab mempertanyakan hati saudara. Habis itu saudara boleh ngomel-ngomel lagi dengan kami, gitu ya. Saya tutup dengan begini, bahwa apa yang membuat saya menjadi seorang insan suci adalah ketika saya membaca tulisan dalam satu buku judulnya The Living Buddha Living Christ, tulisannya Biksu Thai, Thich Nhat Hanh. Di sini dia katakan begini. Itu bagus banget. Buddha hidup ribuan tahun yang lalu, Kristus hidup ribuan tahun yang lalu. Dan mereka adalah Buddha sejarah dan Kristus sejarah. Hari ini semangat Buddha dan semangat Kristus itu dibawa sampai dengan hari ini. Orang-orang Kristen di Antioquia pertama kali disebut Kristen, Kristianoi adalah Kristus kecil. Gitu ya. Saudara adalah Kristus kecil, kami adalah Kristus kecil. Dan yang membuat Buddha itu hidup sampai dengan hari ini dan Kristus itu hidup sampai dengan hari ini adalah karena kita. We are the living Christ. Yuk, mari kita sama-sama untuk terus menghidupi Kristus yang hidup di dalam dunia yang terus bergerak. Semper Reformanda, Gereja Pembaharu harus selalu diperbaharui. Follow us di Instagramnya Reformasi Liturgi. Jangan lupa klik like, subscribe di YouTube-nya. Kita nih YouTalk by Reformasi Liturgi, dan kita ketemu lagi di dalam kesempatan yang berikutnya. Thank you very much. God bless you. Bye-bye. God bless. Salam progresif. YouTalks, percakapan sumbang.